dahulu agar peserta didik dapat kepentingan umumnya adalah mengajar, kepentingan pribadinya adalah kuliah. Saya akan memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik karena tugas kuliah untuk dikerjakan. Nah, ini pas kemarin banget ini. Tapi ini enggak bagus ini. Ini mementingkan kepentingan umum. Karena ini lebih pada mengajar, mempersiapkan saya akan berusaha menjalankan itu dengan baik dan menjadi prioritas adalah mengajar. Ini saya pilih ini karena ini ada ini kata-kata ini manajemen waktu dengan baik. Wah, ini kayaknya ada nilai plusnya. Ini juga bagus karena kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang D, saya akan menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu di malam hari dan selanjutnya sebelum kelas dimulai saya akan mempersiapkan materi mengajar. Ini juga kadang-kadang saya seperti ini, tapi ini sekali ini karena mempersiapkan materi untuk mengajar sebelum kelas dimulai itu tidak bisa menggunakan waktu sesingkat itu, harus mungkin hari sebelumnya atau malam harinya sudah harus dipersiapkan dengan matang. Karena kalau mau mengajar kita kan pasti mempersiapkan bahan ajar, PowerPoint-nya dan sebagainya, RPP-nya. Kalau ini kurang ya, kalau menurut saya. Untuk jawaban yang E, saya akan mencari alasan belajar untuk menyelesaikan tugas kuliah. Nah, ini kadang-kadang saya juga seperti ini. Nah, Bapak Ibu, antara A dan C, ini jawabannya saya adalah yang C. Ya Pak, kadang juga seperti itu Pak. Jawaban ini betul semua, tapi mungkin poinnya yang ada yang kecil, ada yang paling tinggi. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini ya. Nah, itu tadi soal yang lain perlu dibahas bareng-bareng. Yang kisi-kisi nomor berapa? Yang satu menunjukkan kesetiaan kepedulian. Tadi soal contohnya B. Sudah nih itu Pak. Sudah ya? Kan tadi sudah di yang nomor 2 juga udah di apa? Sudah ya. Nomor 3 udah dibahas juga. Artinya sudah cukup ya Pak Ibu ya untuk soal nomor 1 sampai 4 ya. Ya Pak. Ya. Nah, itu tadi juga yang mau saya tanyakan kepada teman-teman. Saya di soal yang ada di YouTube itu, kalau yang bahasa saya cari untuk yang PPG bahasa Inggris itu, soalnya bahasa Inggrisnya itu yang pedagogi sama profesional Pak. Itu pakainya bahasa Inggris. Kepribadian yang khusus bahasa Inggris itu saya belum menemukan. Yang saya temukan itu hanya pakai bahasa Indonesia. Tapi itu yang saya cari itu kebetulan yang ketemu itu ya mungkin SD atau IPA atau yang khusus bahasa Inggris yang kesediaan dan sosial itu saya belum menemukan. Bentuk soalnya seperti apa yang atau bahasa Inggris. Mungkin yang lain sudah cari-cari tentang khusus bahasa Inggris mungkin. Karena kalau mungkin ya. Ya. Nah, ya. Ya, yang kelihatannya seperti itu. Iya. Ya, kalau melihat yang saya lihat di YouTube itu seperti itu, Pak. Hanya tidak ada benar salah, bentuknya itu poin 1 sampai 5 kalau tidak salah. Untuk yang kepribadian ya Pak Anwar ya? Ya. Sampai nomor 2 kayaknya Bu ya. Mungkin Pak Anas atau teman yang lain tahu itu untuk minimal kita lulus itu harus yakin menjawab soal berapa gitu. Kalau di tase gitu loh. Apa ya? Berapa ya? Kalau nggak salah nilainya 70 ya minimal Pak. Iya, 70 ya. 70 per 120 kali 100% gitu. Gimana sih? Gimana ya? Ya, cari nilainya Bu. Terus nilainya. Berarti gimana Bu biar ketemu lah yang ini yang maka ini. Jadi kita yakin berapa berarti sekitar soal gitu. Kalau 70% sekitar 84 soal Bu Alia. Oh, oke. Ya, makasih Bu.
Wah, banyak ya yang harus betul ya. Ya, saya kira untuk soal 1 sampai 4 cukup nggih. Kemudian dilanjut ke yang 120 soal ya. Saya kembalikan ke Pak Faris. Monggo Pak Faris. Halo Pak Faris. Lanjut saja mungkin. Oh, langsung lain Bu Alia sekarang. Ya, nggih. Nggih, Bapak Ibu, ini saya cari suara saya terdengar nggih? Jelas, Bu. Oh, nggih. Ini Google, saya klik apa namanya sesuai dengan sikap menghargai perbedaan, begitu saya klik di Google soal sikap menghargai perbedaan. Kemudian yang tampil ini saya sepertinya pas gitu, jadi saya untuk presentasi di Hitam. Tadi kelihatan sekarang gelap. Oh, ini. Nah, Ini sip. kelihatan nggih? Nggih. Ini jadi soal ini saya tulis submateri atau subtopiknya saja biar singkat dan jelas itu ya, sikap menghargai perbedaan. Ini mudah kalau kita memilih, yang sulit itu malah buat soal. Ini contohnya seperti ini. Monggo Bapak asal itu yang mana? Belum direkam loh. Sudah belum, Pak? Oke, saya lanjut deh. Kehidupan yang rukun selalunya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara yang memungkinkan setiap dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain. Saat ada gangguan yang datang dari siapapun, guru dapat berbeda cara adalah apakah ucapan selamat pada saat hari raya, B, ibadah, C, memberitahu ajaran agama yang kita anut, D, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan yang lain, atau E, ajaran agama dalam menghargai sebagai apa ini hilang ini. Ini apa namanya? Yang sudah kuncinya. Kira milih yang mana? Kalau D. Saya E. Kita lihat ya kuncinya. Nah, kuncinya itu yang E. Oh, gimana? Tapi itu kayaknya ada tulisan yang hilang itu. Gimana kalau yang E, Bapak Ibu? Ya, yang E tetap kita meyakini memang tidak kan. Iya. Tapi tetap mau berbeda juga kita menghargai aja gitu. Kan nggak pilihan. Ya mungkin kalau nggak D ya E nggih. Jadi kalau mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain bisa kan nanti malah jadi beribadah bersama, yang penting kebersamaan gitu. Iya, betul. Kalau menurut saya seperti itu. Nggih. Nah, ini submaterinya sikap mengutamakan kepentingan bersama. Ini ada sila-sila, Bapak Ibu. Nanti kalau ganti soal ya, kalau saya bingung lagi. Karena implementasi kehidupan sehari-hari seperti itu soalnya kalau ini. Contoh soal ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun tidak sepaham dengan kita. Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila 5. Iya, menerima itu kalau musyawarah ya Bapak Ibu, musyawarah itu kan keempat itu kuncinya sih kata kuncinya itu dapat, kalau pendapat itu musyawarah itu kan sila keempat. Saya ambilnya yang waktu sebelum melihat kuncinya saya lihat keempat itu, kemudian saya bandingkan A sama D itu sila ke-1 kan ibadah tentang agama ya, jadi nggak masuk. Jadi saya tadi pilih A dan ternyata benar. Kemudian soal nomor 7,
sikap mempertahankan alam Indonesia, submaterinya itu ada, kalau di kisi-kisi materi nggak menulis yang panjang apa di kisi-kisi itu. Jadi ini mempertahankan kekayaan alam. Ini nomor 7, sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah, ya semoga nanti soalnya dengan pilihan jawaban yang seperti ini, ya, tanpa banyak berpikir, kita bisa menilai sendiri mana yang poin paling tinggi. Semoga seperti ini. Monggo Bapak Ibu pilih yang mana, ini gampang ini. Kalau yang D gimana Bu? Iya. Kalau A itu mengeksploitasi untuk sendiri itu kan nggak mungkin. Kemudian mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan, harusnya ada kata-kata selanjutnya, tidak dipakai terus gitu. Kemudian yang C menguras habis, otomatis tidak. Kemudian yang E tidak mempergunakan, itu juga tidak mungkin, nanti tidak bisa berjalan kehidupan ini. Jadi memang jawabannya tadi yang D. Ada kuncinya Bapak Ibu. Jadi enak kalau cara kuncinya. Kalau belum ada itu kita masih bertanya-tanya. Kemudian ini submaterinya mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Yes, soal nomor 8, pada saat ini sebagian besar generasi muda hampir melupakan kesenian dan budaya bangsa. Mereka cenderung mendengarkan lagu-lagu dan menonton film asing. Padahal saya juga ini. Hal ini terjadi karena adanya, ya monggo, A, B, C, atau D. Apakah dominasi budaya asing terhadap budaya daerah? Atau kesadaran generasi muda terhadap budaya gaya hidup yang konsumtif di kalangan generasi muda yang semakin meningkat, difusi budaya antar bangsa melalui kotak budaya antar bangsa. Kemudian pengetahuan tentang budaya yang makin maju. Yang mana Bapak Ibu? Ayo. Bu Siti ini. Bu Siti yang kelihatan saya. Daripada ngantuk, Bu. Apa, Bu? Bolehkah? Ayo. Difusi, Bu. Apa? Apusi deh Bu anak. Difusi apa ya? Saya juga nggak tahu. Difusi apa? Itu apa? Ini memang agak sulit ya milihnya ya. Pembauran. Oh, pembauran ya. Kalimat-kalimatnya itu bisa dipilih sih. Yang B bukan. Oke, ya kita buka aja ya. Iya Bu Harni betul. Bu Harni kayaknya apa namanya? Maksudnya itu Tulus, amin. Nanti tebakannya selalu tepat gitu loh Bu Harni. Apa namanya, insting. Murid-murid saya itu pakainya insting kalau mengerjakan. Itu karena mood saya bagus ketemu teman-teman kan. Sudah Bu. Iya. Ngitung benih. Ya itu juga butuh kemampuan loh Bu, ngitung benih biar benar. Ya lagi ini di nomor 8. Jadi saya itu soal nomor 5 sampai 8. Kemudian yang nomor 8 dia yang saya dapat. Oke. Jadi saya masukkan di sini. Jadi untuk 8 masih mengapresiasi kekayaan diri bangsa Indonesia. Ini sama ya dengan soal sama tadi ya. Tadi saya mengerjakannya waktu belum membuka apa namanya kunci itu karena di kisi-kisinya ada kata jati diri. Saya pilih yang tadi. Nah kalau Bapak Ibu. Tadi Pak saya lupa tadi. AB. Mas C tadi. Pak Ana juga C. Oke. Ya menurut kunci memang ini mengapresiasi kekayaan daya hingga memperkuat jati diri bangsa. Oke, ngoten dari saya, semoga bermanfaat nggih. Ya. Presentasi. Terima kasih Bu Elia. Monggo.
Nggih, sami-sami. Pak Haris. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Ya, terima Sudah, Pak. terus Pak. Ya. Kalau seperti ini ingat waktu kuliah ya pertama kali ya. Pada ngumpul semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, untuk soal nomor 9 sampai 12 ini untuk atau topik itu siap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa dan samapta. Yang submateri atau subtopik yaitu sikap berwibawa. Kemudian untuk indikator soal nomor 9 yaitu menunjukkan dalam membela kebenaran dan keadilan ya mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik ya. Sama ya teman-teman yang lainnya, ini saya ya tadi malam ya, hampir mendekati seperti ini itu yang soal yang bagaimana ya kan. Ini adalah sikap berwibawa. Untuk indikator soalnya tadi sudah saya sebutkan untuk soal nomor 9 ya terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket sendirian. Anggota yang lain tidak terlibat membersihkan kelas. Ya, mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan ke wali kelas. Ya, kita sebagai seorang guru mengetahui hal tersebut yang dilakukan apa? Apakah A memberikan hukuman seluruh anggota piket tidak bisa membangun kerjasama? Ataukah yang B melakukan evaluasi keterlibatan anak tentang kegiatan piket? Ataukah yang C memberikan teguran pada siswa yang tidak mau piket? Ataukah yang D memfasilitasi pertemuan sama jadi komunikasi antar anggota sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Ya, ini kalau Bapak Ibu jawabannya yang apa? Kalau dikunci itu jawabannya yang D, ya benar. Untuk yang D yang benar ya, memfasilitasi pertemuan itu tadi. Ya, tapi apakah ini kalau misalkan real Bapak Ibu ya, kalau nyata apakah hal itu terjadi Bapak Ibu atau membiarkan Kalau saya A, Pak. banyak yang itulah ya adanya soal seperti ini itu memang untuk dan kita benar di kita itu untuk menjadi profesional. Oh, besok lagi kalau misalkan seperti itu ya idealisnya. Itu ya untuk yang soal pertama ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk indikator soal nomor 10 yaitu mengembangkan budi taat dan serta menghormati hukum dan aturan ya pada proses mendidik dan nah ini untuk mengembangkan pribadi yang taat ini tadi agak bingung saya untuk apa itu memilih soalnya ya. Tapi di sini saya 10 ya soalnya. Ya, seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Mungkin ada siswa yang tidak mengumpulkan sama sekali tugasnya waktu daring. Ini kaitan dengan taat tadi ya. Taat di sini mungkin yang saya maksud adalah mungkin aturan sekolah di sini. Ya, aturan sekolah dalam proses mendidik khususnya. Ya, berkaitan dengan tugas. Ya, untuk jawabannya yang A yaitu mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang belum dan sudah mengumpulkan tugas. Ataukah yang B memberikan fasilitas untuk berdiskusi, mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ataukah yang C memberikan toleransi tambah waktu bagi yang belum mengumpulkan. Ataukah yang D tetap meminta tugas dengan dikurangi karena terlambat mengumpulkan. Ini sesuai yang mana Bapak Ibu ya? B, Pak, B. Oh ya, ya benar. Ini kayak lebih cenderung ke ya PKN kayak. Tapi memang kalau pedagogi yang ini ya kaitannya dengan tadi yang berwibawa itu kemudian sifat gas itu kalau saya lihat soalnya ya memang seperti ini hampir mirip seperti ini semuanya. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya.
Untuk soal 11 ya indikatornya itu mengatakan benar atau salah dengan sebenarnya ya dalam mendidik ya dan pada mengajar ya sampai mengevaluasi peserta didik. Untuk soalnya ya, sebagai guru yang menjunjung tinggi apa yang sudah prinsip yang dikatakan ya. Seandainya seorang guru masuk sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip itu, yang akan dilakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan negatif pada sasaran lain, ataukah yang B. Mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pemimpin, ataukah yang C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal yang manfaat, atau D. Mengungkapkan perasaan dan pikiran pada terdekat yang ada di lingkungan kerja. Ini yang sesuai mana Ibu ya, Bapak ya? C, Pak, C. Mengalihkan perasaan, pikiran dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Jika misalkan kita menerima tugas, tapi tugas itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Yang B coba Pak. Ya, jawabannya kalau dikunci yang Bapak Ibu ya. Oh. Ya, Tuh kan Bu Herni lagi. Iya memang. Ini sedang mood katanya ya. Ya, kemudian untuk soal terakhir ya, soal nomor 12 itu menampilkan perilaku yang bijaksana ya meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, ini perilaku yang bijaksana itu yang bagaimana ya kan? Meskipun dalam situasi yang sulit ya, seperti memakan buah itu malakama ya. Ya, ini contoh soalnya ya, sekali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan keterampilannya. Maka titik-titik. Ya. Misalkan saya di jurusan saya kan bahasa Inggris, kemudian disuruh mengajar matematika. Saya ngajar itu. SPK malah. Iya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu Ibu ya. Sedangkan yang menguasainya biasanya kan bahasa Inggris. Sekarang kita jurusannya bahasa Inggris. Nah, yang A, guru hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. B, guru melakukan setelah menyampaikan kepada pimpinan bahwa itu sebenarnya bidangnya. Guru akan menjalankan sepenuhnya sekalipun menguatkan hati ya, untuk melaksanakannya. Yang pas Bu ya, Pak ya. Kemudian yang D, guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan belum pernah digeluti. Ya. Yang D benar sekali. Mungkin kalau yang D kalau keliru mungkin ya, tapi jadi kunci jawabannya yang D. Ya, saya pun lebih cenderung D. Ya. Apapun itu ya keputusan itu kalau sudah diputuskan oleh kepala walaupun guru mengajar matematika ya kan atau mungkin bidang yang lainnya ya kita harus menjalankan dengan hati, bukan menguatkan hati Bapak Ibu ya. Ya. Saya rasa cukup untuk saya ya soal nomor 9. Ya untuk nomor 13 kayaknya masih berkaitan dengan ini ya. Ya, terima kasih. Ya, stop sharing dulu. Sudah Pak Alwi? Ya, sudah Pak Faris. Nggak jumpa ini. Iya. Monggo lanjutnya berarti sinten nggih? Langsung mawon. Pak masih muted Pak. Oh ya, Pak Faris. Nggak apa-apa, seadanya Pak. Tenang aja. Pak Faris.
Siapa? Untuk nilai PPL Bu Asti kemarin bagaimana ya? Kok saya jadi penasaran. Wah, nilaiku pasti 100 kok. Luar biasa. Enggak, iya. Lebih atau kurang sedikit Pak kalau 100 itu? Guru-guru protes kok dikai 100 langsung. Oh, Bravo Pak Ketua, langsung Luar iya. biasa. ngeri Emangnya ngeri. ada apa, Pak? Emangnya ada apa? Kenapa? Gila, Protes Bu. soal nilai di LMS yang nggak berubah-berubah. Ya, Terus kami konfirmasi ke Bu Asti toh. Nah, ditambah dengan Pak Tony disusul juga bilang begitu. Terus ternyata beliau kayaknya agak salah tangkap gitu lah. Ngiranya saya protes nilai yang Bu Asti berikan itu masih kurang gitu. Padahal kan saya bilang, Bu masih yang di LMS Bu, kayak gitu. Terus beliau screenshot sebagai beliau yang Terus saling di saling LMS itu Pak ya. Faris sudah dikasih nilai segini. Terus wah itu sudah lebih dari cukup Bu. Kalau Terus, dia masih di ini bawah nilai Pak KKN. Abi ya. Ini Iya Pak benar tak kemarin sempurna, seperti wes, itu gitu. memang. Walah luar biasa. Aku Error bingung. itu. Iya, kadang itu error. Tanyakan ke itu kan bukan masalah nilainya berapa, cuman kenapa nilai akhir sama terus dengan nilai ujian. Akhirnya Betul, Bu. berubah, itu kan nggak Itu logis. kemarin Bu Nila juga mengklarifikasi soal itu juga. Pasan sama kasusnya Bu Asti itu tadi. Emang yang error LMS-nya. Nah, kan dengan sangat untuk dimengerti bahwa guru kamu sudah hati memberi kayak gitu nih dikasih Iya, nilai tinggi benar. gitu gitu. Benar, Udah, Bu. makanya Mohon kita 9 kita semuanya, jelek, nilai kita udah 9 dikasih nilai semuanya. bagus masih pedes. Dilanjut lagi untuk soal selanjutnya. Ini ya. Pak, Belum Pak, di saya. Loh, Pak. Oh, ini terlihat sekarang. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Uang saku, Uang saku, Pak. Uang pisang ngoni, Pak. lingkungan. Makasih Pak Andika. Pak Andika. Monggo lanjut. Pak Andika. Ya kemarin waktu pembekalan UP itu saya ingat kan dikasih contoh soal itu soalnya kan bahasa Indonesia, terus ada yang tanya apakah nanti soalnya pakai bahasa Indonesia gitu kan, terus yang pembimbingnya menjawab itu nanti karena Panjama itu kan bulaannya pakai itu. Cuma kan nggak disebutkan sebagai pedagogi, nanti soalnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Pak Faris, mic-nya di... Ya, jadi baru ingat karena melihat di soalnya apa pakai yang dimaksud pembimbing waktu pembekalan UP itu seperti itu. Nanti soalnya semua mungkin ya bisa jadi ya. Jadi nanti kalau itu soalnya lengkap sampai 120 bisa di-share di grup WA aja, Pak. Ya, terima kasih. Monggo dilanjut. Tadi Bu Ani katanya materi minta dilewati dulu. Sekarang berarti Bu Ya Ari. lompat terus setelah Bu Ani sinten nggih. Bu Ari. Pak. Oh iya. Monggo. Nah, ini tapi saya benar-benar minta maaf ya. Kalau tadi di awal Pak Aris jadinya menyampaikan bahwa dari sini kita akan tercerahkan. Saya memang benar-benar tercerahkan oleh teman-teman, tetapi mungkin saya akan membuat buram karena saya nggak siap. Ya, jadi mohon maaf sekali. Pembagiannya saya tahu, tapi saya tidak siap. Itu maksudnya kalau teman-teman sudah punya, saya juga baru saja tadi dapatnya ini. Mohon maaf. Apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, saya nomor 22. Sebentar.
Oh ya, ini dulu ya, nggak apa-apa. Oh ini, saya nggak tahu Bapak ini gimana, saya mohon maaf. Ini tadi baru menemukan, mungkin saya kira fisik yang keluar itu kan, atau soal yang ditemukan, itu kan tidak sama persis, mungkin arahnya saja yang gitu ya. Ini adalah 22, mungkin disajikan dalam bahasa Inggris nanti. Di sini disampaikan Pak, disajikan kegiatan pembelajaran, peserta dapat menentukan metode pembelajaran sedikit akan seperti ini. Ya, ada langkah-langkah, kemudian disilakan model atau metode atau strategi pembelajaran apa begitu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini isinya project B. Tetapi kalau saya mengamati itu karena project itu hasil akhirnya sebenarnya di sana akan muncul sebuah begitu ya. Kemudian kalau problem itu nanti dari pemaparan masalah. Nah, padahal kalau kita analisa memunculkan pada bagian pertama ada juga muncul di problem base kan begitu. Jadi bagian ini saya tidak memberikan kunci nggih. Jadi monggo Bapak Ibu ya, kuncinya yang mana gitu. Jadi berdasarkan pengalamannya ya bisa begitu. Kalau teman yang lain mungkin apa kalau di? Kalau clue-nya kan masalah ya Bu sebetulnya ya. Oke, ya, kan gitu kan. Kemudian ya, berkolaboratif itu kan berkelompok itu yang memberikan itu, tapi di sini adalah munculnya adalah nah mungkin kami di Kirsani lagi perbedaan jadi beda apa gitu kalau saya gitu ya. Kemudian mohon maaf saya 23 ini hampir mirip sebenarnya karena di sini adalah kegiatan pembelajaran beserta strategi pembelajaran. Nah ini saya mohon maaf tidak soal ada beberapa share soal itu dari Armin, Bu Aris, itu belum sempat benar-benar saya bukan belum sempat itu urusan saya sih ya. Jadi saya tidak bisa menyajikan secara baik di forum ini. Kemudian stop ya. Kemudian untuk yang nomor 4 disajikan deskripsi tentang konsep penilaian peserta menentukan salah insiden apakah assessment of learning, kemudian assess for learning, assessment as learning. Juga saya menemukan soal ini yang Pak Andika tadi, tetapi saya beberapa hari yang lalu membaca modul itu, kalau saya hanya kata self learning, itu yang saya pelajari adalah yang dilakukan di akhir, misalnya ujian nasional, SPD, kemudian begitu masuknya ke assessment of learning. Kemudian kalau assessment dalam penilaian yang dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran, jadi misalnya kita di pelajaran materi itu muncul portofolio, unjuk kerja, kemudian itu masuknya ke assessment for learning. Kemudian ada assessment as learning itu kata kuncinya adalah assessment yang di sana ada refleksi jadi peserta didik. Jadi apa yang sudah dipelajari itu jadinya assessment as learning gitu. Kemudian yang terakhir berdasarkannya gimana ya? Oh, nih. Nomor 115 ini disajikan merumuskan indikator yang spesifik, terukur, dan diterapkan sesuai alokasi waktu. Di sini IPK-nya, ya, jadi ada di sini, a teacher wants to make sure that his students are able to identify the narrative text structure. He then asks his students to bla bla. Ini jawabannya di sini, analyze a short story based on its text structure. Indikatornya. Apakah jawaban ini benar ya Bapak Ibu? Spesifik. Memang kalau kita mengatakan bahwa IPK itu harus memang spesifik terukur, nanti mungkin bisa di analisa satu di situ. Kalau memang di situ tidak terukur berarti dikeluarkan dulu jawabannya misalnya. Tapi kita lihat di sini to identify narrative structure, analysis on its structure. Kemungkinan karena kuncinya ada on its text structure maka adalah itu ya. Itu analyze, identify text structure.
Kemudian kalau read bukan, kemudian listen to, kemampuan mendengarkannya, kemudian arrange the part of a story into a correct sequence. Tetapi di sini mungkin bisa ini ya yang D, karena naratif, kemudian a correct sequence, return story in front of the class, saya kira bukan. Nah ini antara, coba Bapak Ibu, antara A dengan D, yang mana ya? Arrange the part to identify the narrative structure. Tetap ya. Oke, ini memang mungkin tadi seperti kita berhati-hati, tapi insting juga gitu ya. Saya nggak punya, pokoknya saya buta benar-benar untuk UP ini. Kira itu, mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya tidak mencerahkan, ya mungkin malah jadi membingungkan. Sudah Bapak Ibu pelajari. Terima kasih. Berapapun terima kasih karena sudah ngasih input buat. Next. Next. Kayak muridnya aja toh Pak. Tapi lucu. Sinten selanjutnya Bu Arina kata saya. Saya peer teaching Bu ini Bu. Bu Arina. Peer teaching malah keingatan Pak Bas. Ini kayaknya Bu Arina sedang tidak di tempat Pak. Bu Armin, Bu. Bu Armin pergi juga, oh enggak. Monggo yang ada. Udah durian rian. Nembe enten sing tumbas, nembe ngedoli. Ini Bu Dini. Setelah Bu Aris sinten nggih? Harusnya Bu Arina, Pak. Bu Bu Armin Arina aja nggak dulu. ada nih. Bu Armin. Bu Armin. Halo Bu Arina nggak ada, Bu Armi berada, dan ada Dani Pak. nggak ada. Ada. Oh, monggo Bu Armin. Bentar Pak, nge-charge pas habis sebentar saya pilih. Oke, monggo Bu. Pak Tony. Mumet Bu. Pak Ibu. Oke, oke, monggo Bu. Mohon Monggo maaf. Bu. Ya, Mohon maaf nanti kalau saya tidak bisa ikut share soal nih, Bapak Ibu di pondok sedang mauludan ini di pondok. Jadi tinggal ini Cimet. Oke. Enggak apa-apa Bu Dani. itu yang sending siapa? Yang share? Bu Armin. Saya Bu udah Armin. klik full, tapi Oh, belum oke. muncul. Sebentar. Sudah muncul. Sudah. Ya, teman-teman nomor 30 sampai 33. Yang nomor 30 di sini ya, yang di situ tadi belum menemukan. Mungkin saya yang belum teliti. Bentar. Agak lelah soalnya baterainya habis. Suara saya terdengar nggak ya, Bapak Ibu? Dengar Bu. Dengar Ibu. Merdunya cempreng ya Pak ya. Maaf. Ini Bu. Baiklah, untuk nomor 30 ini bunyi
apanya ya? Yang atas, pokoknya yang sebelah sini itu terkait tentang standar dan standar isi, silabus, prota, indikatornya disajikan suatu butir, pesertakan prota dan prosem. Yang ini saya googling, soal seperti prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip silabus. Artinya, halo? Kayaknya B. Pinter Bu Ari, iya jawabannya yang B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Ini untuk yang poin 30, untuk nomor 30. Kemudian saya masuk ke 31 sampai 3 itu semuanya terkait unsur kebahasaan. Jadi yang poin 31 yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan klausa berbentuk conditional type 1 dengan tepat. Jadi contohnya seperti ini. What is wrong with the sentence? Buy a car if he have enough money. Yang di sini jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau depan subjeknya he, belakang harusnya menggunakan has. Jadi nomor 31 poinnya contoh nggih. Jadi besok mungkin ada gambarannya seperti ini nggih. Conditional sentences ini mungkin sepertinya soal aliyah nggih. Kalau MTS-nya tidak. Betul, Alia. Tipe 1. Jadi, Kelas 12. Oke, jadi seperti ini contoh soalnya. Jadi yang if seandainya dan jika. Tipe untuk bunyi indikatornya soal yang tipe 1 karena ada beberapa tipe. Kemudian yang nomor 30 adalah disajikan sebuah teks kalimat, peserta mampu mengenali untuk mengganti kata tersebut menggunakan aplikasi yang benar. Ini juga untuk anak SMA sepertinya, di MTS juga ada ding, terkait imbuhan. Contoh soalnya, Professor Jones' invention was nationally recognized. Di sini kata nasionalnya, kalau ada diafiksasi, ditambahkan dengan imbuhan, ubah kata benda jadi kata, bisa kata kerja atau kata sifat gitu nggih. Di sini kebetulan yang delta ditambahkan dengan nasional diakui begitu artinya. Jadi 32 ini untuk indikatornya terkait afiksasi atau tambahan imbuhan begitu di bahasa Indonesia sepertinya. Kemudian yang terakhir adalah disajikan sebuah teks rumpang, peserta mampu melengkapi teks dengan klausa yang sesuai. Indikatornya berbunyi seperti itu. Contoh soalnya, mother met old friend, bla bla bla, is my classmate. The correct clause, klausa yang tepat untuk complete the sentence above is yang alpha. Whose son, yang anaknya adalah teman sekelas. Seperti tipe-tipenya yang whose, who, which, whom, seperti itu untuk soal 33. Jadi untuk poin 1 sampai 33 ini terkait tentang unsur kebahasaan atau tata bahasa. Kan cukup nggih, Pak Faris dan teman-teman mungkin? Bu, tadi asas silabus. Jadi ada yang lain, Bu. Mungkin Bu Armin atau teman-teman yang tahu selain sistematis itu apa. Tadi kalau saya baca pilihan jawaban ini apa gitu. Prinsip sistematis. Oh, prinsip. Berarti selain sistematis ada yang lain, ada clue-nya atau apanya gitu, Bu. Selain sistematis misalnya. Iya, Bu. Saya tapi kurang paham juga, Bu. Belum search ya. Nggih, dereng search. Mungkin yang lain sudah belajar terkait itu. Nggih. Nanti search saja. Nggih. Kali ini prinsip aspek promes prota itu juga sama nggak dengan aspek di situ? Di situ kan disajikan suatu butir, peserta dapat menentukan silabus, program tahunan, itu sama. Apakah itu sama? Luas Ibu kemarin itu. Saya Soalnya cari itu. bingung. Umum itu kan masih. Pak Faris kayak mau
ngecek aspek gimana, Pak? silabus itu kalau yang sudah saya cari itu tentang dengan apa saja yang ada di silabus. Contoh misalnya silabus itu mulai dari identitas, terus kemudian ada KIKD, ada materi pokok, kegiatan belajar, penilaian sendiri itu sumber atau bahan atau alat itu yang ada di aspek silabus. Terus juga Komponen berarti Pak Faris. ya kalau aspek promes itu sama identitas, bedanya kalau promes itu cuma identitas dan format isian. Format isiannya itu meliputi materi, kalau itu bulan terinci per minggu. Kalau prota sama, cuma bedanya antara prota dan promes, kalau di prota itu ada KIKD, kalau di promes nggak ada. Kalau saya kemarin baca-baca. Ya, baik. Terima kasih Pak Faris untuk pencerahannya. Oh, saya tidak muncul ya? Jadi monggo yang lain. Oke, yang lain terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Budani ada Budani. Tadi izin apa ya? Izin, Pak. Lanjutnya Bu Eni. Budini. Bu Dini kayaknya nggak join, Pak. Bu Dwi Utari. Masih perjalanan. Lanjut ke Bu Enik. Yang ada itu. Bu Enik monggo Bu. Iya, Pak. Sebentar. Saya dapatnya soal nomor 46 sampai 49. Sudah kelihatan belum ya? Ya. Oke. Untuk soal nomor 46 ini disajikan sebuah statement atau pernyataan peserta mampu merespon dengan tepat. Ini berkaitan dengan question tag ya. Ini contoh soalnya, my sister is reading in the library. Nah, karena ini menggunakan is, maka untuk question tag-nya pasti isn't ya. Kemudian my sister, jawabannya she, isn't she, itu kan. Kalau ini kayaknya udah kaitan question tag. Kemudian untuk soal yang selanjutnya nomor 47 saya tulis peserta mampu menentukan fungsi sosialnya, kaitan fungsi sosial. Jadi di sini contohnya ada sebuah teks berupa undangan undangan resmi ya. Kemudian pertanyaannya, what is the right intentions in writing the text? Berarti ini tujuannya dari teks, karena ini sebuah undangan, ternyata tujuannya ada 5, tapi kemudian di sini ada punya we invite you to attend our meeting that will help. Nah, ini ada hari, kemudian waktu dan tempatnya. Di sini tentu saja jawabannya adalah to invite Nia, karena di sini dear Nia, to invite Nia to attend the meeting to discuss about class complaint. Ini ada keterangannya di bawahnya, the meeting will pass appearing class meeting completion. Nah, ini tersurat di sini ya untuk social function. Saya kira tidak ada masalah nggih Bapak Ibu dengan kecil banget Pak, mohon maaf. Nah, ini sudah ya Pak.
Ini tentang invitation. Kemudian untuk yang selanjutnya ini disajikan sebuah teks plus menganalisis kesalahan gramatikanya. Nah, di sini ada sebuah bacaan berjudul Amazing Day contohnya. Kemudian ada sebuah kalimat yang is the lines to almost all girls I met at my lunch. Nah, di sini ada sebuah grammatical error. Kemudian kita diminta untuk membetulkan. Which reason is appropriate to support this statement? Nah. Kenapa ini salah, Bapak Ibu? Di sini I di sini belongs to a singular pronoun that appropriate to use s or es. Nah, ini I practice ya, bukan this. Besides, this text is formed as should be practiced. Oh, ini ya, karena di sini ada keterangan lampau, ada untuk lampau, maka practice dalam maaf. Ya, karena ini sudah menceritakan pengalaman lampau, maka pakai is. Kemudian ini, nah ini saya agak bingung nih dengan soal yang ini. Disajikan dua klausa hubungan logika antara klausa berdasarkan conjunction yang digunakan. Nah, ini contohnya ada klausa yang pertama, I was slept around, kemudian yang kedua, I start from back. Pick one of these conjunction that indicates an event happens immediately before or after. Nah, ini I start fighting back itu artinya apa? Masih mungkin started kok ya, Bu? Mungkin iya ya, start. Kalau started itu kan saya mulai membalas gitu kan. Iya, back. Saya ditampar ya sampai saya membalas gitu ya. Saya melawan gitu ya. Nah, ini tentang conjunction. Nah, ini bisa kita cari lebih banyak conjunction untuk menghubungkan dua klausa ini. Seperti itu Bapak Ibu, sebelum cari yang lain-lain baru belajar sedikit nih. Kasih saya stop sharing saja. Mungkin tadi yang dibahas Bu Eni itu karena ada before after itu ya. Nggih, Bu. Ya kan? Terus itu ya tanya kan dengan waktu itu. Kalau since kan bisa berarti karena. Sejak juga harusnya so ya. Iya, sejak juga harusnya so. Iya, bisa sih so. Tapi di situ nggak ada pilihan so. Iya, makanya saya agak bingung tadi. Membingungkan. Ya mungkin itu, jadi dia dihajar dulu baru setelah dia sebelum dia membalas itu dia kan ditampar. Ya. Ini monggo bisa dilanjut Bapak Ibu yang lain. Bu Heni monggo Bu Heni. Nggih, Bapak Ibu izin share screen terlebih dahulu. Kameranya udah belum, Bu Heni. Maaf Bu, saya ini off kamera soalnya nyambi ngomong. Bu Harni tak lihat istiqomah tempatnya di situ terus. Terus harus di mana? Coba di ruang makan. Masuk di kamar mandi. Pak.
Masuk di kasur ada bantal nanti malah pengen tidur. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Share screen saya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mendapatkan nomor 50 sampai 53, bukan tentang pedagogik tapi tentang profesional. Yang nomor 50 ini disajikan 2 kalimat, peserta mampu membedakan old dan new information dalam kalimat tersebut. Ini contohnya ada jawabannya, seperti yang teman-teman tadi. Nomor 50 ini disajikan, disuruh menyebutkan informasi baru yang didapatkan dari tersebut. Misalnya Mahfud ada menjadi tempat yang terlarang dikunjungi. Kemudian hari demi hari rumah tersebut menjadi destinasi atau yang orang-orang yang suka horor gitu. Jadi informasi baru yang didapatkan apa dari teks tersebut. Makna tersirat begitu ya Bapak Ibu atau gimana ini? Yang tentang new information. Kalau di jawaban A, nowadays people like to visit the haunted house. Itu gimana ini? Ada kata nowadays-nya itu kali Bu yang menunjukkan ini. Oh, gitu ya. Ini boleh saya tanya. Oke. Di submateri di indikatornya itu membedakan old dan new information ya. Oke. Maksud dari old dan new information itu seperti apa ya? Apa dari kalimat gitu? Oke. Kalau information itu teksnya mungkin Pak. Kalau informasi baru mungkin yang makna tersirat atau bagaimana mungkin. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, iya. Oke. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Oke, kalau dari yang saya browsing itu, new information itu speaker wants to say. Jadi biasanya itu ada in the sentence, ada old information itu known topic. Biasanya old information itu ada di misalnya di kalimat sebentar, di kalimat kedua pertama ya. Yang kalimat kedua itu bisa old information, new information-nya itu yaitu become a great destination for our maniac itu. Jadi apa itu? Haunted house become a great maniac. Seperti itu. Kalau yang old information-nya itu yang back then itu. Jadi kadang di yang saya temukan itu dapatkan disebutkan itu jadi old information, yang di itu yang new information. Saya ada latihan sebelum lain tapi lupa. Jadi new information itu kalimat yang terakhir begitu gitu. Nanti coba saya cari contoh yang lain. Oh, oke. Ya, agak tahan. Terima kasih, Bu. Tapi kalau melihat dari apa yang di biru ini ada clue, kemudian the word yet signify different trend itu, saya kira yang menentukan mungkin ya, kalau jawaban ini bukan pada letak di awal di akhirnya, tapi ada dikatakan bahwa ini old dan ini new. Seperti misalnya di penjelasan ini kan clue-nya kan the word yet itu menunjukkan tren gitu. Nah, kemudian kenapa kalau kita kata-kata back then di sana? Dulu gitu ya. Jadi lebih ke kata keterangan waktunya begitu. Kalau melihat dari alasan, kalau ini kan di yang biru, di kotak biru ini kan dia alasannya ya. Sedikit. Ya, clue-nya. Ya. Nah, ya artinya kan berarti memang di step teks itu ada clue itu. Tapi ya kalau berdasarkan ini, nah mungkin nanti bisa ditunjukkan menunjuk. Mungkin memang kebanyakan ada di belakang. Jadi seperti itu sehingga bisa kita pastikan atau bisa disimpulkan itu bisa kita cari di kalimat akhir. Jadi seperti itu.
Itu yang ketik di chat itu Pak, yang saya ambil dari saya browsing. Mungkin ada Penjelasannya Bu Horni. Soal terap masalah ya. Iya, saya kira begitu. Kalau dari saya sih, jadi sama new information itu nanti katanya dapat nyambung antara kalimat awal dengan kalimat berikutnya lagi gitu loh. Jadi new information yang ada di kalimat pertama menjadi old information di kalimat kedua, seterusnya seperti itu. Kalau dari yang saya baca. Kaitannya dengan apa yang di soal itu, ini mungkin memang jawabannya betul karena yang di kalimat kedua kan membahas tentang bahwa rumah jadi destination kan. Jadi kalimat ketiganya menjadi nowadays like to visit haunted itu betul jawabannya. Itu. Menurut saya seperti itu. Ya, jawabannya memang seperti itu saya kira. Yes, terima kasih. Dan mungkin ada tambahan yang lainnya. Jadi, kalau nggak ada saya lanjut ya. Terima kasih karena saya masih bingung tadi. Lanjut nomor 51. Ini disajikan teks discussion tentukan informasi rinci di dalamnya. Ya, ini tanya panjang banyak dan pertanyaannya ini event system for each regulated by acting ini apa ya? Informasi rinci berarti jawaban dari pertanyaan tersebut dalam teks ini. Nah, ini tadi bingung Bapak Ibu, teksnya kan terlalu banyak. Nah, ini cara untuk menentukan jawabannya itu bagaimana ya ini ya? Baca soalnya dulu, Bu. Ini baca soalnya. Iya, baca soalnya dulu. Betul. Ya, kan banyak yang gelambiar gitu. Apa pakai ini? (51). Untuk yang selanjutnya nomor 22. Ini beberapa kalimat acak dari sebuah teks, yaitu teksnya bisa deskriptif, prosedur, recount, argumentatif, atau jenis teks lainnya, serta menyusun teks tersebut dengan struktur yang benar. Jadi ini seperti susun kalimat acak menjadi satu paragraf yang benar. Kemudian nomor 53, ini mencari sinonim dari kata yang digaris. Nomor 3, ada jawabannya 2 ya ini ya. Apprehend, sinonimnya apa? Gimana Bapak Ibu? Memang 2 sih Bu, arrested itu juga menangkap. Menangkap. Kalau unbound memasukkan harusnya salah benar ya Pak? Kalau polisi menangkap penjahat biasanya pakai konteksnya. Kalau capture menangkap untuk apa? Untuk kan apa? Menangkap foto. Pakai apa Pak Dika? Menangkap Pokemon. Oh, aku nggak kenal Pokemon. Jan. Untuk yang nomor 50 sampai 53 ini kan tentang profesional, saya kira nggak ada masalah ya Bapak Ibu tentang sinonim, kemudian menyusun kalimat menjadi paragraf, kemudian apa tadi mencari informasi, dan yang sedikit hot menurut saya tadi yang old dan new information tadi, tapi sudah dicerahkan oleh teman kita tadi. Hitung ya Bapak yang nomor 50 sampai 53, apakah ada pertanyaan atau mungkin masukan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada, saya juga bingung ini Bu. Ya, kalau tidak ada saya. Terima kasih Bapak Ibu.
Mungkin bisa dilanjut nomor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Herian. Masternya Pak Herian. Saya ya Pak ya, 54 sampai 57. Sebentar Pak, saya coba share screen Pak. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Dereng Pak. Yo, Mbak. Belum terlihat juga Pak? Nah, ya. Terlihat Pak. Oh ini ini sudah mulai. Udah. Bentar, saya mau tanya, ini kok semuanya materinya sing dibahas kayaknya sama ada waktu. Ini Sudah dibaca Pak. ini saya yang kurang memperhatikan grup gitu loh. Ini saya mau menjelaskan dulu bahwa soal yang saya dapat ini seperti dengan Bu Heni tadi, yang saya ambil dari Bu Enik ya, yang share di di grup besar, di grup kita di PPG itu. Kemudian saya coba baca-baca seperti ini. Jadi ada clue-nya, ada jawaban di sana juga. Dan nanti kalau misal kok ada yang berikan seperti tadi misalnya di PowerPoint ini memang ada beberapa jawaban yang dia double gitu. Seperti yang disebutkan Bu Heni tadi ada data arrested sama capture. Nanti di bagian saya juga ada dua soal yang memiliki dua jawaban. Ini nanti bisa kita putuskan, disimpulkan. Saya mendapatkan amanah kemarin untuk di nomor 54 sampai 57. Awalnya tadi saya mencoba mencari versi soal yang lain gitu terkait dengan kisi-kisi sudah di sini. Tapi nyatanya ketika saya coba baca kisi-kisinya itu gambaran terkait dengan kisi-kisi untuk kemudian diformulasikan itu bayangan juga saya, misalnya seperti di nomor 55 akhirnya saya mencoba mengambil yang ini dulu, yang dari Bu Enik untuk kita diskusi sama. Nah, di soal nomor 54 ini nanti kita akan isi sebuah teks, kemudian peserta mampu mengungkapkan makna berungkapan dengan urutan gramatika yang benar. Nah, sebelum mendapatkan file ini, saya mencoba memahami nih, kisi-kisi ini kalau dalam bentuk soal itu seperti apa. Nah, saya jujur saja ketika membaca kisi-kisi seperti ini itu bayangan soalnya abstrak sekali gitu, maksudnya mampu mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatika yang benar. Artinya kalau dibayangkan soal ini itu apakah nanti pilihan gandanya itu bentuknya ada yang acak-acakan kah gramatikanya dan sebagainya, kemudian tercerahkan oleh Bu Enik dengan menggunakan soal ini. Nah, ternyata soalnya seperti ini. Jadi percakapan seperti itu, walaupun di dalam kisi-kisi teks sebenarnya ya, sajikan sebuah teks di soal ini kok kemudian muncul conversation. Teksnya seperti itu, conversation seperti itu, yang ditanyakan adalah ini. What do you think there is feeling based on this line? Jadi kalau fokus kita ada pada ungkapan dengan urut gramatika yang perasaan atau apa, itu ternyata kalau dalam bentuk soal menjadi seperti ini. Ini jawaban yang betul kalau berdasarkan ini itu ada di A gitu ya. Artinya kita mencari jawaban dengan ungkapan yang urutan gramatikanya benar. Saya minta pencerahan juga dari teman-teman ini alasan kenapa kemudian dia memilih A gitu. Sedang secara grammar mestinya saya kira itu bukan karena mestinya apa coba Bapak Ibu ini kira-kira he hurts gitu ya. Iya nggak sih? Atau saya yang tidak ini? Hurt maksudnya di sini bentuk pasif nggak Pak? Kalau pasif mestinya setahu saya ada. Tapi kan kena my back hurt gitu kan? Tidak my back gitu, my back hurt. Karena gitu seperti ya? itu kalimatnya, iya. Jadi he hurt itu artinya dia tersakiti. Tersakiti. Oke, bisa. Oh, berarti begitu. Berarti memang saya ketika berpikir ini secara gramatika di awal saya membayangkan kalau memang maksudnya adalah dia tersakiti itu mestinya ada to be sepengetahuan saya begitu. Kemudian kalau simple present kok ya nggak masuk juga gitu. Artinya berarti memang hilangkan disifkan ya. Menjadi pasifkan gitu ya. Cuma yang tapi kalau lihat B, C, D, yang B dan C itu juga he forgive, express gitu kan, secara grammar juga keliru. Berarti itu pun membantu kita untuk memilih B sama C salah gitu kan. Iya. Antara A dan D, ya kan?
Iya, memang Iya makanya. betul, karena memang Jadi kita dicari grammarnya jawaban yang yang betul gramatikanya juga, Kak. benar. Gitu. Mm-mm. Iya, oke. Berarti itu saya soal ini terkait dengan soal 54. Nah, artinya berarti yang kita perhatikan kan berarti besok bentuk soalnya akan seperti ini gitu ya. Artinya ada jawaban-jawaban yang memang secara gramatikal ada talahkan dari sesuai dengan gramatika yang benar gitu ya. Gitu. Kemudian Iya, Pak. kalau soal-soal seperti ini sebenarnya nggak perlu baca berarti Bu ya. Cari kan ya grammar gitu kan. Cuman terpengaruh juga dengan kalimat yang sebelumnya kan, I am astoundingly beautiful vendors gitu kan. Blunders, jadi kan kesalahan, berarti jadi tetap kita memahami dialognya juga, Pak. Ada blunders di sini, berarti ada kesalahan dari si itu. Kemudian, oh yes di sini berarti memang dia terluka. Dulunya kan ada Pak di sini. Iya. Artinya kalau melihat soal ini sebenarnya tanpa melihat teksnya kira-kira bisa jawab ya, karena yang B dan C lah gitu ya. Mikir Oh, antara tapi A dan masih ada C. D ya? Masih Iya. ada D. Oke ya. Oke, sip. Terima kasih Hani. Oke, selanjutnya di nomor 55 conditional type 2 ya. Kalau di kisi-kisi sajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan kalimat conditional. Kalau PT yang soalnya ini kalimat tapi perumpang. Gitu. Awalnya ketika sebelum melihat soal ini, kita diberikan konteks, artinya ada misalnya ilustrasi begitu, kemudian kita diminta untuk memilih kalimat mana yang menggunakan conditional sentence tipe 2 yang benar. Tapi ternyata ketika melihat di kisi-kisi di soal ini, ternyata soalnya seperti ini. Nah, saya mungkin bisa share satu soal yang saya temukan juga, yang menurut saya ini lebih lebih dekat dengan kisi-kisinya. Ini kan disajikan sebuah konteks ya, ada sebuah konteks dan peserta mampu menentukan kalimat. Berarti kan pilihannya kemungkinan kan kalimat dengan kondisional tipe 2 yang benar. Nah, soalnya itu saya coba cari, itu ada yang bisa wordnya Bu. Bisa Pak. Diperbesar sedikit mungkin bisa. Oke. Seperti ini. Ini lebih jelas ya. Ini saya gambarkan sebagai konteks, gitu. Artinya kita diberikan ilustrasi, kemudian ini kita diminta untuk menunjukkan mana kalimat dengan conditional sentence tipe 2 yang benar. Ini yang coba saya cari tadi. Yang C ya Pak? Jawabannya kalau berdasarkan, iya yang C betul. Nah, kalau berdasarkan kisi-kisi, bayangan saya soalnya karena disajikan sebuah konteks dan kita diminta tipe 2. Ini iya tidak Pak, apa-apa yang nanti. hots kan gitu. Iya. Kemungkinan yang gitu. Yang kayak gitu Pak, mungkin yang akan muncul. Iya. Artinya berarti tidak masalah soalnya mau yang seperti tadi yang seperti ini, minimal kita punya gambaran lain gitu ya Pak Bu ya. Oh ternyata ada versi soal lain. Kita paham pattern ya Pak. Kenapa? Ya kita hafal patternnya tentang if conditional itulah yang penting. Betul. Oke. Tadi di mana ya? Ini. Baik, kira-kira begitu. Ini materi SMA kalau tidak salah ya. Nah, ini di sini clue-nya sudah ada di sana, IVA dan seterusnya. Kemudian 56. Nah, ini disajikan short functional text mampu mengevaluasi koherensi. Seperti mampu mengevaluasi koherensi lewat penggunaan tense. Penggunaan tenses. Ternyata soalnya seperti ada satu short functional text di sini. Kemudian yang dimaksud mengevaluasi koherensi lewat penggunaan tense adalah kita diminta untuk seperti teks kalimat mana yang menunjukkan present perfect tense. Nah, kita diminta untuk mana dari kalimat short functional text ini yang menunjukkan present perfect tense. Mungkin besok yang lain saja. Nah, ini yang tadi saya maksud sama seperti Bu Heni, ada dua jawaban di sini. Kita diminta, nanti kita sama-sama coba simpulkan kira-kira mana yang betul gitu. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah betul yang 2 atau kalau saya yang 2. Tapi yang 3 itu juga itereni gitu. Koherensi itu apa tapi bukannya koherensi itu apa? Koherensi itu hubungan antar kalimat gitu ya? Ya kan. Kalau ini kan kita cuman berarti yang C. menentukan memilih apa ya? Maksudnya cuman
disuruh menyebutkan tensesnya aja kan, tensesnya seperti ini, kalimat nomor berapa gitu aja kan. Kondisi kan berarti kan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Mungkin Pak Herian ada soal yang lain lagi, Pak. Saya belum mencari yang ini, Bu, bisa di teks ini. Karena tadi saya coba memahami ketika belum ada ini itu saya memahami soal apa kita. Yang D ya, di sana. Iya betul. Antara indikatornya sama soalnya kurang tepat ya Pak, sama soal perintahnya itu, bunyi pertanyaannya itu loh. Iya, kalau menurut kan ini kisi-kisinya tidak, soalnya tidak sesuai dengan kisi-kisi gitu ya Bu ya. Artinya pertanyaan kisi itu pertanyaannya bukan seperti itu gitu ya. Begitu Bu. Sekolah saya kedengeran guys. Kedengaran, Pak. Nek saya ya Pak, karena ini mohon maaf maksudnya ini kita tidak tahu kesahihannya gitu nggih. Maksudnya benar-benar yang seperti itu artinya mesti akan berbeda. Tapi mungkin yang kita butuh adalah kita membedah mungkin tadi koherensi, new information, kemudian kan itu. Nah nanti mungkin pengetahuan dasarnya itu akan kita bawa nanti untuk sebagai bekal gitu ya Dok Roy, untuk soal kalau akan apa kan kita nggak tahu. Jadi saya kira lebih ke ininya dulu apa ke bunyi kisi-kisinya aja. Jadi kita punya bekal nanti soal menyesuaikan nggak bakalan apa begitu Pripun. Artinya minimal kita memahami maksud dari kisi-kisi gitu ya. Iya. Iya, tadi kita dapat informasi terkait dengan old information dan new information. Karena ya. Anaforik apa kayak gitu nanti kan kita kadang ya zaman apa gitu terus kita nyari dan seterusnya gitu aja. Gitu ya. Untuk memang soal-soal ini bisa membantu tapi mungkin tidak terlalu kita ya. Iya paham maksudnya. Baik, terima kasih. Berarti begitu ya Bapak. Artinya fokus kita sebenarnya ada pada pemahaman terhadap kisi-kisi, sesuai gambaran yang memang kita belum validannya valid ya itu seberapa valid. Nah, seberapa valid kait dengan itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk 57, nah ini disajikan teks conversation pesan bawahi yang menyeratkan rasa tidak senang. Ketika nanti conversation kemudian kita diminta mampu untuk menentukan ungkapan garis bawahi yang menyeratkan rasa tidak senang. Berdasarkan soal ini di referensi yang ada di sini, percakapan betul disajikan teks conversation kemudian pertanyaannya menjadi the expression of dislike, the expression number. Nah ini artinya kita diminta untuk mencari ungkapan mana dari beberapa ekspresi bawah ini yang menyatakan tidak senang atau tidak suka. Nah, berdasarkan kunci ini kemudian menjadi B jawabannya. Di nomor 2. Nah tadi saya coba buka di di Google bukan di contoh soal G itu bahasa Inggris soal yang seperti ini. Ini buat gambaran lain saja. Seandainya kok masuk ke kalau tidak ya untuk informasi saja. Ada yang seperti ini. Ini saya kok menangkapnya ngerempet ke kisi-kisi tadi ya. Walaupun memang di sini tidak digarisbawahi gitu. Kita hanya diminta untuk merespon dari Miss Cruella sebagai guru untuk membalas pesannya ini. Yang kalau dikunci jawabannya itu ada di A. Nah begitu. Jadi ini kan sifatnya kalau Bapak Ibu baca WA Miss Cruella gitu ya. Excuse me ma'am, when can you meet me? When can you meet me? Itu tidak lazim ketika siswa WA ke kemudian dia bilang lagi I have a question to ask misalnya. Harusnya Miss Cruella merespon. Nah, kemudian di sini ada satu ungkapan tidak senang dari Miss Cruella yang diungkapkan melalui responnya ketika membalas chat ini, yaitu menggunakan ini.
Nah, karena dia seorang guru, maka dia menyampaikan ketidaksenangannya itu kemudian dengan seperti yang tadi kan ada I hate begitu. Nah, karena ini sifatnya adalah guru, maka dia menggunakan expression of dislike begitu, tapi menggunakan bijak saya kira. Jadi dia tetap membalas what about tomorrow, tapi dia menyampaikan ketidaksukaannya menggunakan expression ini. Ini kan sebenarnya expression ketidaksukaan atau kekurangan, tapi menggunakan expression lebih bijak. Menurut saya begitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu setuju atau tidak, Ya. ungkapan dari ketidaksenangan begitu. Ini hots, Pak. Itu masuk, Pak. Itu juga masuk apa yang kedua sesuai indikator. Iya. Yang Kalau di tadi. indikator tadi tulis garis begitu. Nah, ketika saya coba cari di beberapa ada soal seperti ini, dan saya kira ini ngerempet juga. Hanya bedanya ini memang tidak digaris. Cuma kalau di garis bawah kan berarti kita tidak terlalu repot untuk mencari Betul. ya, lebih Betul. sudah tersedia lah kayak gitu. Iya. Tinggal milih ya, Pak. Betul. Iya, betul. Ya, berarti kan soal-soal seperti ini kemungkinan besar juga mungkin gitu ya, akan dimunculkan gitu. Ini tadi saya kira saya kira menarik karena ini satu ungkapan sebenarnya tidak senang tapi menggunakan ekspresi lebih bijak. Nah, kira-kira begitu untuk referensi terkait dengan bagian saya di nomor 54 sampai 50. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita. Saya yakin sih ada manfaatnya untuk kita dan mudah-mudahan untuk kita nanti ketika Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Saya kira itu nanti kita lanjut. Itu jam 4 Pak Faris. Ini kita lanjutkan. Oh iya, Yang betul. lain. Terima kasih. Yang rekan tadi kita sepakati bahwa hari ini kita hanya sampai jam 16 karena kita juga belum asar, barangkali Bapak Ibu juga punya aktivitas lain. Jadi nanti kira-kira kalau kita masih mau meet lagi, berarti kita jadwalkan besok untuk punya kita bisa komunikasikan via grup. Tuh. Jadi terima kasih dari awal, mulai dari yang awal sampai terakhir Pak Herian. Terima kasih atas saya pribadi betul-betul mendapatkan pencerahan. Terima kasih banyak. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Ini dulu Sama, Pak. limit kita. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Siapa Mas ya? Bermanfaat sekali sih. Iya. Sehat-sehat, Bu. Ya, Ibu, terima Dulu kasih. semua ya, Bapak Ibu ya. Amin. Iya, ini kita bersama. Besok. Besok sekalian. Besok sekalian. Apa namanya? Saya boleh tanya sedikit nggak ini teman-teman ada yang ini? Boleh. Poin-poin UI pasti gradingnya itu ada nggak? Katanya 70. Oh gitu. Kalau saya nggak salah dengar ya ini ya. Kalau saya nggak salah dengar gitu. Kemarin waktu TO di ruang satu tanya sama pengawasnya, ada yang nanya. Karena setelah mengerjakan kan nggak ada submitnya tuh. Tidak ada submitnya, belum ada itunya. Terus apa namanya? Ini nanti setelah, kalau saya nggak salah dengar loh ya ini. Ini nanti setelah selesai terus muncul atau bagaimana gitu. Ada yang tanya, terus pengawasnya, oh nggak ada skor-skoran gitu. Tapi entah. Itu kemarin saya coba, Bu. Jadi Terus kemarin katanya gini, itu nanti terus skornya gimana? Oh nggak ada. Itu bikin saya macet gitu, karena saya minim prepare. Ini saya nggak tahu ya, maksudnya itu beneran atau hoax atau gimana gitu. Jadi Ada skor-skoran maksudnya kita lulus gitu Nah, ya. ini formalitas gitu maksudnya. Amin. semoga begitu ya Bu Harni. Semoga begitu Bu Harni. Iya. Kemarin kan Bu Nila juga sempat kita tanya salah nilai di LMS nggak apa? Yang nggak berubah itu kan kan nggak ada yang maksudnya lulus semua. Tinggal nanti bagaimana UP-nya, terus saya bilang, oh berarti UKIP nggak penting gitu kan. Kalau itu kan implied-nya kayak yang penting UP gitu kan, nggak masalah kan gitu, asal ada gitu. Keceplosan juga Tapi itu ya, mungkin. Tapi ya memang kita harus ya Iya, tetap untuk UP. prepare, iya. Walaupun untuk saya sendiri, saya terus terang masih ini jauh ini. Jadi Bu Rena kok enggak benar Saya ini Bu. belum dapat saya ketika belum dapat referensi dari Bu Eni itu baca kisi-kisi malah pusing sendiri. Betul. Itu kayak gimana gitu.
tadi Nggak setelah saya pusing dapat sendiri, dari Bu Eni Pak. tak buka Banyak juga temennya yang pusing itu. juga doblek sama kisi-kisi nih model soalnya. Dan jatah saya itu enak sekali, tidak perlu dibahas karena itu sudah nyata jelas jawabannya gitu. Nah, Oi, tidak bisa. Saya berharap kayak gitu aja, coba Bu. deh lihat deh. Berharap Coba soalnya lihat deh. yang kayak gitu aja, yang nggak usah yang susah-susah bahasanya gitu loh. Pusing. Yang Pak Herian tadi, yang Mister siapa tadi Cruella atau siapa itu ada yang ada di yang kisi-kisi pengayaan yang di itu ada itu soalnya. UN. UN. Kisi-kisi Itu yang ada channel YouTube kan? Itu Pengayaan dari dari Miseria siapa nih sih teman-teman yang ke YouTube-nya YouTube channelnya si Miseria ini. Itu rodok mumeti. Ada nggak yang pernah Mumet itu soalnya susah gitu, Bu. jadi gini, dia kan share-nya itu karena dia kalau nggak salah dia ikut PPG tahun 2020. Kalau Pak yang gede Margu siapa gitu, gede-gede dia kayaknya basicnya dosen gitu ya, itu gitu lah. Nah, terus dia kan share soal pedagogi kan, metode model gitu. Ada yang pernah ke sana nggak? Masuk pernah itu nggak ke channel itu? Kalau yang IGD iya, kalau IGD. Kalau yang itu. Nah, itu di YouTube kan. Nah, itu saya kan, belum pernah di channelnya siapapun. Mbak Bu malah mengamati ya, saya belum semua, cuman itu kan jadi misalnya tentang bukan plan bilangnya, tetapi komponen apa gitu kan. Nah, itu kan mikir ini maksudnya apa. Jadi dia bilang oh yang dibahas itu di sini dia. Jadi yang dia dapat itu di-share di situ kalimatnya begitu. Terus di komennya itu bilang bener Bu, ini keluar barang komen-komennya itu. Bener Bu, keluar dia gitu. Nah, tapi kok soalnya angel. Maksudnya kalimat-kalimatnya itu loh. Jadi kita mikir ini yang dimaksud mungkin sebenarnya di bahasa Indonesia atau di modul itu ada. Jadi setelah dari sana saya masuk ke modul itu ada di sana. Karena dalam versi bahasa Inggris dan menggunakan istilah lain, kita harus mikir ngepas ke kalimat kijane iki sing dikarepke istilah ndi sih? Padahal kita sudah tahu mungkin deh ya, sudah tahu sebenarnya gitu loh. Tapi karena ada yang di bahasa Inggris dengan istilah lain yang nggak familiar itu jadi gitu. Dituliskan nama channelnya, Bu. Nanti biar kita kunjungi bareng-bareng. Ya, nanti tak golek gitu ya. Miseria siapa gitu. Memang rada mumet kan kayak saya sendiri itu memahami pedagoginya aja udah pusing. Nah, loh kemana tuh Bu Rena? Keliling. Ya, betul ini nama channelnya saja nih Pak Herian. Oke. Belum semua juga sih saya mana itu malah mumet. Ya, oke. Tapi anyway, thank you ya Bu Eni. Maksudnya kan kita bedah kisi-kisi di sana sudah muncul betul, nanti soalnya. itu benar-benar Juga dapat dari siapa ya kemarin ya? Ada mana sih? Di sini. Siapa kemarin? Di YouTube itu kayaknya terpotong-potong kan beda-beda. Iya, jadi kasih Bu Eni kalau nggak salah kemarin. Setidaknya kan jadi bisa apa tuh punya bayangan mati ini arahnya ke sana walaupun mungkin nggak persis. Tapi ya bayangan, aduh, gitu. Dapat banyak soal lagi ya mumet loh. Yang mau dipelajari yang mana? Nanti keluarnya kayak gimana? Kalau Bu Harni kayaknya sudah long term ini belajarnya. Kayaknya belajar terus ya statusnya Bu Harni ki. Enggak. Karena saya sadar saya belum bisa, jadi harus baca. Tapi tembakannya tadi jitu terus loh Bu Harni. Enggak, itu kan jadi nemu kosakata yang susah. Jadi akhirnya ke Google Translate, oh ternyata kayak gini. Karena soalnya itu bahasanya yang kita Bu. Jadi ada yang kita nggak ngerti ki karepe opo kayak gitu kayak Bu Adi kan. Gitu. Itu pun lupa juga kan sekarang nyatanya ini mengerjakan aja susah juga. Gitu. Amin gitu. Lulus semua. Emang harus pakai insting. Terus modelnya kan ketika dapat soal kok beda kuncinya, kok kayak kuncinya sih bener sih. Nanti kan jadi bingung. Terus berpres. Sampai aku pernah curhat ke Bu Siti. Nanti Bu saya cerita yang kita Bu Ari dapat 10. Jangan di-input. Saya tuh sampai ngomong kayak sama Bu Siti itu. Terus Bu Siti ya menjamin itu kalau yang insya Allah tidak akan ada yang seperti itu. Kalau untuk pembuatan soal di modul kan karena modul itu
istilahnya dioyak-oyak deadline. Jadi kemungkinan seperti itu. Gitu. Sampai curhat aku khawatir tuh, waduh gayi. Wis lu garapnya bener gitu kan. Itu pengalaman ya Bu ya? Nilainya 10. Sama Bu Harni, all is well. Siapa itu? Iya. Pak Andika. Iya, lulus LMS ya. Sudah lulus, ada SKL dari kan. Iya. Ya. Bismillah, semuanya baik-baik saja. Ya Allah. Iya, wes. Ini sudah agak ya, mari ini saya. Tidak memungkiri kita semua kan juga apa ya, maksudnya ada tugas lain yang harus dikerjakan dan diselesaikan gitu ya. Nggak cuti kan Mas? Nggak cuti, dan itu juga butuh konsentrasi gitu ya. Bu Ari itu banyak kerjaan. Oh iya, beliau ini Pak Herian itu aktif juga itu di Pak Herian luar biasa itu sibuknya. Semuanya Rina soalnya. Dan harus manut ya Pak Herian. Luar biasa Bapak Ibu ini. Ya. Oke, saya izin live dulu ya Ibu. Ya, Bapak-bapak. Saya juga sehat-sehat, Bapak Ibu. Sehat, lancar. Sama Pak Fadli, terima kasih. Assalamualaikum. Tidak mati listrik. Waalaikumsalam. 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 Pak Fadli, terima kasih sudah difasilitasi. Waalaikumsalam. Jadi kan nanti di share di grup ya Pak ya, tadi Pak ya, soalnya Pak. Terima kasih.